di sini menunggumu, menanti akan kehadiran dirimu. Hai guys, berjumpa lagi dengan channel saya kali ini Muhammad Bedowi ya kan. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah video yang mungkin lagi tenar sekarang ya kan, tentang prank video. Nah, langsung saja guys, kita prank video menggunakan screenshot ya, karena saya tidak merekamnya kemarin menggunakan aplikasi rekam video di HP. Saya belum install, saya sekarang screenshot aja ya. Nanti saya akan screenshot semua hasil prank-prank teks saya kepada mantan saya ini. Nah, nanti menggunakan lagu yang sungguh ngetren baru-baru kali ini, yang sangat ngehits ya, lagunya Das Uchiha, pasti tahu lah semuanya, yang judulnya Merindukanmu. Nah, kali ini kita langsung saja masuk di awal. Sebenarnya sih saya sama mantan saya yang ini tuh nggak pernah ada masalah sama apa-apa. Untuk kalian semuanya, kalau sama mantan itu jangan sampai ada masalah apa-apa ya. Saya sarankan kalau sudah putus ya udah, yang putus hanya hubungan sekilas pacar sama mantan aja gitu. Jadi nggak usah ada permasalahan sama sekali. Jadi alhamdulillah di sini saya juga nggak pernah ada yang namanya punya masalah sama mantan-mantan saya, tapi mereka masih ada hubungan baik-baik terus, kadang masih komunikasi terus, kita masih jaga silaturahmi, oke? Nah, di sini biasanya suka chat, cuman biasa-biasa aja. Saya nggak pernah apa yang sekarang, saya nggak pernah mengungkapkan rasa kata-kata yang lebay-lebay, nggak pernah mengungkapkan rasa kata-kata atau suatu kalimat yang gitu ya, karena dia juga tahu sebenarnya. Tapi pas tiba-tiba saya mengungkapkan suatu kalimat atau kata-kata, dia di sini ntar merasa kaget. Nah, saksikan ini selanjutnya. Oke, awal kita masuk ke chatnya dia langsung. Di atas dia memancing dia supaya dia itu merasa kebingungan dulu. Nah, kalau pas dia sudah merasa kebingungan dulu, kita langsung masuk ke chat dia. Kalau dia merasa kebingungan, kita langsung masuk di situ. Nah, kemarin waktu itu saya bilang begini, saya kalau manggil masih manggil yang terakhir dulu Din. Kalau sama saya manggilnya Dinda gitu. Nah, dia manggilnya Mas biasa. Kalau enggak biasanya ya sayang lah. Tapi kan sekarang udah enggak, kita juga masih udah jaga silaturahmi itu kan, kita udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, kalau itu jangan dibahas lagi ya, itu privat aja. Nah, di sini saya kemarin ngomong tentang ini itu ya kan, panjang kali lebar dulu. Dia juga ngomong suka masih curhat-curhat sih, dikit-dikit curcol gitu. Nah, dia ngomong, saya pancing dia. Saya bilang begini, sebenarnya saya mau ada yang saya omongin gitu, saya bilang gitu. Kata dia, ngomong aja Mas, katanya gitu kan, ya ntar aja lah gitu kan. Terus saya bilang kayak gini lagi, mau ngomong malah bateraiku habis, ya udah ntar aja kalau penuh lagi. Saya bilang gitu kan, mancing dia. Terus dia kepancing kan, dia itu orangnya juga kepo gitu kalau sama saya kan. Dia tanya lagi gini, ngomong nopo lo, maksudnya gini. Saya bilang mau ngomong malah baterai saya habis, ya udah ntar aja kalau penuh lagi. Saya baru ngecas HP, saya bilang gitu. Dia balas lagi gini, mau ngomong apa lo, kata dia gitu kan. Terus saya balas lagi, yes, rahasia, no kepo, saya bilang gitu kan. Terus sebenarnya waktu di atas itu dia membuat status ya kan, tentang perasaan mungkin kan. Nah, saya komen status dia yang ini, iya anti baper itu perlu, kata dia kan. Dia bikin status gini, iya anti baper itu perlu dan lain-lain gitu kan. Saya komen status dia lagi, like gitu kan, like. Pikirannya saya ini terpancing dengan status dia gitu, bahwa itu menyindir saya, tapi nggak ada kayak rasa kayak gitu, nggak ya. Terserah dia mau bikin status seperti apa, itu pun terserah, nggak ada kekangan atau apa-apa, terserah kan. Kita juga udah jaga jarak juga kok. Nah, saya bikin status, dia bikin status seperti itu, saya cuman komen like gitu kan. Nggak kepo kok dibalasnya gitu, cuman pengen tahu aja. Ya sama dong, itu artinya kan. Itu kan mirip, kata saya. Bukan mirip, cuma kakak adik, kata dia gitu. Terus
saya komen lagi guys di sini, cie kakak adian cie nggak akhi sama uktian apa, saya bilang gitu. Saya bilang gitu karena dia dulu pernah akhi sama ukti manggilnya sama temennya gitu, bercanda ya. Nah makanya saya di sini sindir sedikit, saya bilang cie kakak adian cie nggak akhi sama ukti apa, gitu. Saya sambil ekspresi emosi seperti itu. Terus saya bilang gini, ya udah ya, saya tes dulu aja HP-nya, saya bilang gitu. Tak tes dulu aja HP-nya. Saya biar supaya dia semakin kepo, saya ingin ngomong seperti apa sih. Dia itu orangnya penasaran banget gitu kan. Nah kata dia, "Ye, monggo lo," itu artinya iya silahkan, kata dia gitu. "Ntar wae nek kamu nggak sibuk, nggak penting wae kok." Hehehe, itu maksudnya gini, ntar aja kalau kamu nggak sibuk, nggak penting aja kok. Saya gitu supaya dia rasa lebih kepo lagi ya kan ya. Terus dia kepo banget nih balasnya, apa sih gitu amat, sampean kui yang sibuk, kata dia gini guys, apa sih gitu banget gitu amat ya kan, kamu itu yang sibuk, kata dia. Terus dia fotoin bahwa dia nggak sibuk nih, sebenarnya foto ini itu fotoin dia lagi tiduran, fotoin ini dinding, tembok, dinding itu langit-langit gitu kan, di foto ini dia sambil bilang gini, lagi tiduran aja ini loh, kata dia gitu. Terus saya bilang gini lagi, baterainya belum full, baru 10%, susah masuknya karena casan saya lagi error ya guys gitu. Terus yang dia tadi saya balas katanya, ya nembe pulang dari kampus, maksud saya gini, iya baru pulang dari kampus, kata saya gitu. Terus saya komen dong foto yang dikirim tadi, apaan tiduran kok fotonya tembok aneh, berubah tak sekarang bisa gitu. Maksud saya kan tiduran kok yang difoto tembok bukan orangnya, ini loh saya lagi tiduran gitu, maksud saya gitu kan. Terus dia balasnya gini, ya dong canggih kok, hehehe, walah nggih, kata dia gitu. Iya dong canggih kok, walah iya gitu, maksudnya gitu. Kita masuk mulai guys, kita langsung saja karena membuat penasaran dia. Sudah jangan lama-lama lagi ya, kita langsung masuk, panggil nama dia, Din gitu kan, jebret. Di menit 25 saya panggil, di menit 26 dia balas tuh, gimana katanya mau cerita, asik, dia udah kepo tuh. Terus jebret kita masuk ke lagu guys, langsung saja masuk ke lagu. Kau lihat aku di sini menunggumu, menanti akan kehadiran dirimu. Dia balas tuh, maksudnya karena dia tahu, karena saya nggak pernah ngomong lagi semenjak kita putus ya, saya juga sudah nggak ada perasaan sama sekali gitu kan. Nah terus kita udah nggak ada suatu ungkapan apa-apa, orangnya juga dia malu-malu kalau mau ungkapin, walaupun sebenarnya sekali masih ada perasaan, bukan saya kepedean ya, cuman saya juga merasakan akan hal itu, cuman gimana sih, itu nggak perlu dijelaskan ya kan. Terus dia tanya tuh maksudnya gitu kan, saya masuk lagi guys ke lagu. Berkali-kali ku menghubungi kamu, berharap kau dan aku cepat bertemu. Jujur aku tak sanggup bila kau jauh, terasa berat dan hampir ingin mengeluh. Rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta padamu. Terus dia balas lagi tuh di situ seperti ini balasannya, tak kira ngetik terus kata-katanya panjang gitu kan ya, ternyata tuh ya udah mulai baper sedikit ini guys, sudah mulai baper sedikit. Terus saya balas lagi dikit dong, apa gitu aja kan, ya sudah baper nih dengan emosikan gini, dengan emosikan yang lucu gini lah. Nggak apa-apa kata dia, apa saya balas gitu kan, kata dia nggak apa-apa gitu. Terus saya lanjut lagi lagu guys. Kau ciptakan lagu indah, kau senyum semanis buat satu tapi pasti dan sangat berarti kau takkan. Di sini karena saya bisa bilang seperti itu, dia sempat nggak percaya guys, karena kata-kata saya ini membuat dia bingung sebenarnya. Nah di sini dia nelpon berapa kali, 2, 3 kali, 4 kali. Nah di sini dia nelpon beberapa kali,
saya reject. Saya beberapa kali saya reject sampai 2-3 kali lagi, apa 4 kali gitu setahu saya. Pokoknya dia nelpon berkali-kali saya reject terus. Alasan saya kan mungkin chatnya ada yang saya hapus sebagian ya. Nah, saya bilang alasan saya karena saya bilang begini, maaf ini lagi ada teman tadi pulang kampus, ada teman main, biar nggak terlalu panjang ya. Ini ada teman kampus saya main, jadi nggak enak nih ada teman mau telepon-teleponan, ntar aja ya, saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, kok malah nelpon, bateraiku habis, saya bilang gitu sambil peace emoticon sambil peace gitu kan. Terus selanjutnya dia bilang gini, dia sempat masih kurang percaya kan karena akan saya sikapnya seperti ini kan, ngomong nggak jelas gitu kan. Terus dia balas seperti ini, enggak. Terus dia balas seperti ini, enggak, aku mau memastikan aja, ini sampean sendiri apa HP-nya sampean dibajak, kata dia gini. Enggak, aku mau memastikan saja, ini kamu sendiri apa HP-nya kamu dibajak sama teman kamu, kali dia maksudnya gitu. Terus saya bilang lagi, aku Din, gitu aja kan. Terus dia nggak percaya lagi, masa gitu kan. Mungkin kalau aku, dia udah kurang agak percaya dikit karena sudah selama ini udah jarang mengungkapin perasaan, ngomong tentang perasaan dan lain-lain, karena kita udah punya komitmen akan hal itu, jangan bahas-bahas perasaan lagi ya kan, diantara kita, asik diantara kita. Nah, terus saya lanjut masuk ke lagu lagi guys. Dirimu membuatku terlalu bersemangat, jalani hari-hariku dengan hebat. Terus kita balas lagi gini, saya bilang gini, iya beneran HP-nya aku cas ini loh, ntar aja nelponnya, saya bilang gitu kan. Terus dia balas lagi gini, hehe kenapa galau kayak gitu pak, kata dia gitu. Kau tahu hidup tanpamu itu berat, denganmu aku kuat. Di menit ke 13.40 kan saya masuk ke lagu nih, di menit ke 13.45 dia nggak balas nih, nggak balas, mungkin dia merasa gimana kali ya, kok saya tiba-tiba ngomong seperti ini, nggak jelas gitu. Nah, terus saya balas lagi, chat lagi ya kan, kenapa nggak dibalas, ini aku beneran, biar untuk meyakinkan dia aja biar dibalas. Terus dia balas lagi ya, akhirnya pengen tahu alasannya dulu, kenapa tiba-tiba sampean seperti itu, bingung aku jadinya, asik. Nah di sini dia jadinya itu pengen tahu alasan kenapa aku ngomong seperti itu gitu kan. Nah jadi dia bingung nih, dia sebenarnya juga masih sekali punya perasaan sesuatu yang ihir-ihir gitu kan. Nah dia bingung akan, jadi kata-kata saya di atas tadi tentang lagu ini, emang lagu ini membuat baper sih sebenarnya. Nah dia bingung seperti itu. Kita lanjut lagi aja dengan emoticon dia yang membuat senyum di atas kepalanya ada tuing-tuingnya kayak gini, itu seakan-akan dia menunjukkan bahwa dia itu sudah sedikit baper. Akhirnya guys, apa setelah itu dia bikin status 1, 2, 3. Nah di statusnya yang satu dia membuat status yang saya komen tadi, di status yang kedua dia membuat status tahu tentang saya atau tentang temannya, saya nggak mau tahu itu. Terus yang ketiga ini ya saya yakin membuat status tentang saya ini. Terus dia bilang statusnya gini, ngapain sih kayak gitu lagi, dengan emoticon marah ini, dengan emoticon marah nggak jelas, maksudnya ya agak gitu, gimana gergetan nih kan. Terus agak mewek dikit, terus nangis dengan emoticon keluar air mata yang banjir gitu airnya, itu dia emosikan seperti itu bahwa dia merasa baper banget karena saya mengungkapkan suatu perasaan. Itu dikiranya saya mengungkapkan suatu perasaan karena yang setahu dia itu perasaan bukan lagu. Dia belum tahu ini lagu ini kan baru keluar ya, beberapa bulan beberapa hari dia belum punya kali gitu. Terus kita lanjut lagu lagi guys. Dengan begitu ku berhenti untuk terus mencari, karena ku telah temukan pawang hati mengisi kesempurnaan hidup ini. Jangan kau pergi lagi, Terus saya tambahin kan, Terus dia bilang sama tanda tanya. Kata dia gini,
nggak mau balas kalau nggak dikasih tahu dulu. Kenapa tiba-tiba kayak gitu, dia gitu. Nggak mau balas kata dia kalau nggak dikasih tahu dulu. Kenapa tiba-tiba saya bilang kayak gitu. Terus saya masuk ke lagu lagi. Karena aku merindukanmu, ya kan. Terus kata dia, aduh, kata dia gitu. Kok aduh, lagi kenapa loh kok kayak gitu, kata dia gitu. Dia curiga nih. Saya kenapa kok tiba-tiba dia mikirnya apa saya masih ada perasaan lagi, mungkin dia mungkinnya kayak gitu kali. Padahal mah ini saya cuma prank teks sama dia aja. Maaf nih buat mantan saya di sana yang saya telah prank teks kamu dengan menggunakan lagu Das Uchiha ini. Saya tidak ada niatan sama sekali untuk mengerjain kamu, membuat hati kamu kecewa dan lain lagi. Saya cuma membuat sebatas hiburan dan kamu sudah boleh dan memberi maaf kepada saya. Terima kasih. Nah, saya lanjut lagi kan. Nah, terus saya balas lagi, emang nggak boleh ya, kata saya gitu. Terus saya nyanyi lagi, nana aku merindukanmu. Dia mau semakin baper guys. Di sini dia membuat emosi yang nangis, keluar air matanya dengan sangat banjir banget kali. Dia di dalam perasaan dia masih gimana sih, nggak bisa diceritain itu, nggak bisa dijelasin kali. Dia baper banget, baper-bapernya dengan emosi. Dia nggak bisa berkata apa-apa, cuman yang bisa dikeluarin hanya emosikan gini. Tapi saya di dalam perasaan saya asik, di dalam perasaan saya tahu bahwa dia ini benar-benar baper akan lagu ini sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi. Saya bilang gini, kok nangis malah? Terus saya paling nggak bisa itu melihat cewek nangis, melihat seorang cewek yang nangis, apalagi ibu saya, yang sampai ada yang membuat ibu saya nangis. Jangan sampai ada yang membuat cewek saya nangis, atau saya paling nggak tega melihat cewek saya nangis, atau siapapun cewek nangis tuh paling nggak tega, paling nggak bisa. Terus saya nggak tega di sini, saya langsung menunjukkan bahwa ini prank teks, ya kan. Terus dia malah bilang gini sendiri, nembe baper po, sampean ujuk-ujuk kayak gitu, apa terpengaruh sama statusku tadi jadinya kayak gini gitu. Maksudnya gini, nembe baper apa, kamu tiba-tiba kayak gitu, apa terpengaruh sama status tadi jadinya kayak gini. Nah, dia kan sebelumnya kan bikin status. Nah, itu malah senjata saya yang paling utama tuh, status dia tentang kebaper-baperannya kan. Nah, itu senjata saya, bahwa saya komen di situ, saya memancing dia supaya dia kepo, langsung saya masuk ke lagu ini, ya kan. Dikiranya saya lah yang baper, makanya saya membuat suatu ungkapan perasaan seperti ini. Dikiranya seperti itu. Nah, dikiranya saya yang baper, ternyata malah kebalikan, dia yang baper sendiri kan di sini, nah kan. Nah, ini status maksudnya. Terus dia bilang, aku bingung dengan sikap sampean, maksudnya aku bingung dengan sikap kamu gitu kan, maksudnya gitu. Nah, dia di sini semakin baper, nggak jelas kan. Saya semakin nggak tega. Akhirnya saya jujur nih, saya jujur sejujur-jujurnya, karena saya di sini cuma dengan mengerjain dia dengan prank teks lagu, ya kan. Saya kirim hasil screenshotan lirik-lirik lagu Das Uchiha ini, saya kirim ke dia dengan saya bilang WK dengan emosikon yang seperti itu. Saya bilang minta maaf, Din, please maafin aku, Din, maafin aku banget ya. Selamat, kamu telah masuk perangkapku. Ku kerjain dengan teks prank lagu Das Uchiha. Hihihi, taulah, saya bilang gitu. Saya bilang, lagunya kan bagus, maaf banget ya kalau bikin kamu juga baper. Hahaha, saya bilang gitu. Kamu tahu kan, aku suka jahil orangnya gitu. Tunggu kejailanku berikutnya ya. Hore, berhasil, hore, kayak lagunya Dora gitu emosikannya. Terus dia marah nih guys, di sini dia marah gregetan gitu, dengan emosikan yang kepala merah, orang gregetan gitu kan. Dia balasnya, di sini saya mulai dicuekin lagi tuh. Saya mulai dicuekin lagi, kata dia, nggak lucu, kata dia gitu. Terus saya bilang, izin SS ya, screenshot ya, mas editing masukin YouTube dengan judul teks prank lagu merindukanmu Das Uchiha. Hihi, boleh ya, nama disensor kok. Kata dia gini, nggak terjebak, kata dia gitu. Terus saya bilang gini, karena di sini sebenarnya dia marah-marah gitu, marah-marah karena dia merasa dijebak, sebenarnya merasa saya kerjain, karena sebenarnya dia tahu sebenarnya karena sebenarnya dia tahu bahwa saya ini orangnya jahil, suka ngerjain teman-teman, suka ngerjain dia dulu juga suka ngerjain orang-orang. Saya juga tahu kadang dia balas
dia ngerjain saya gitu kan, tapi saya selalu bisa menebak apa yang dia ingin ngerjain saya selalu bisa menebak itu. Nah, karena dia jarang berhasil untuk ngerjain saya kan. Nah, di sini saya ingin mengerjain dia gitu. Dia merasa nggak terima, mungkin gregetan juga ya kan. Nah, dia bilang agak cuek sedikit, agak marah-marah nggak jelas gitu kan. Terus dia bilang gak ikhlas aku katanya. Terus saya bilang gini, bercanda, foto DP-mu gini gitu. Saya bercandain dengan foto DP-nya dia, saya komen waktu itu. Kan waktu itu kalau untuk screenshot tadi itu waktu dia bikin status saya langsung screenshot, tapi kalau yang screenshotan ini baru saya screenshot setelah saya mau bikin video ini. Jadi kan kalau chat masih bisa di screenshot kapan aja kan, kalau status kan cuma 24 jam ya, itu udah langsung saya screenshot waktu itu juga. Nah, langsung lanjut lagi, saya bilang gini, kata dia kan nggak terjebak kok, marah, baper, emotnya nangis, dibuat status lagi, kata dia gitu, kata saya gitu. Terus dia komen lagi, ye emang gara-gara sampean pede, kata dia gitu. Kata dia gini, ya emang gara-gara kamu pede banget, katanya gitu. Saya balas gini saya sensor ya, karena saya minta maaf sambil bercanda kayak gini, bercanda kok. Habis itu saya didiemin guys, beberapa menit, hampir setengah jam atau sejam saya didiemin. Kali dia gregetan juga sama saya kan, saya jahilin dan lain-lain gitu. Kali dia merasa gimana kan. Akhirnya di sini saya kirim chat lagi, saya bilang gini, aku didiemin, oke lah, aku salah kali ya, bercanda gitu. Karena udah minta maaf tadi di atas, nggak ada niatan gimana kok. Ya udahlah kalau emang nggak dimaafin gitu, saya gitu. Kata dia Bon tak maafin mas, tapi emang agak nggak suka aja sama bercandanya, kata gitu. Lagi bingung aku, kata dia gitu. Terus saya bilang agak nggak suka maksudnya gitu kan. Terus dia bilang lagi, iya makanya tadi nggak tak bales, soalnya nggak percaya nek sampean bilang kayak gitu tiba-tiba. Kata maksudnya gini, iya makanya tadi nggak saya bales, soalnya nggak percaya kalau kamu bilang kayak gitu secara tiba-tiba, kata dia gitu guys. Karena dia di sini sempat nggak percaya juga kalau saya ngomong seperti itu secara tiba-tiba, kan nggak masuk akal juga kan. Walaupun saya ngomong tentang perasaan, mungkin kan ada sebab akibatnya, karena kita mungkin udah beberapa udah nggak pernah ketemu, mungkin ini setahun sekali apa gimana ketemu, sering papasan apa cuma chat doang, video call gitu kali, tapi udah nggak pernah jarang banget, udah nggak pernah lagi itu. Udah di sini langsung dia bilang gini, bagus lah bisa ketawa di atas kebingungan seseorang, bagus kok, bisa menghibur diri sendiri. Dia menyindir itu kata-katanya, walaupun seperti itu sebenarnya menyindir. Kata dia, ya bagus lah bisa bikin ketawa di atas kebingungan seseorang, bagus kok kalau emang bisa menghibur diri sendiri, kata dia. Mungkin dikiranya saya ketawa-ketawa menghibur diri sendiri, dia nggak merasa terhibur karena dia merasa terjebak dengan kata-kata saya seperti ini gitu guys. Nah, cukup segitu aja mungkin ya, ini untuk lagunya Dasu Uchiha ini yang saya bikin tag prank. Terima kasih juga untuk lagu Dasu Uchiha ini membuat baper semua, hampir kalangan seluruh remaja lah, mungkin membuat dia baper akan mantan dia, mungkin akan temannya dia, akan teman PDKT-an dia, mungkin akan pacar dia mungkin, dan lain-lain sebagainya. Emang bisa berhasil untuk merasakan kebaperan itu. Saya juga merasakan akan hal itu ya, yang sama. Terus mantan saya yang saya prank teks ini, sebenarnya dia itu habis itu kita chat-chatan lagi, saya minta maaf lagi, tapi dia akhirnya maafin saya kok. Terus akhirnya dia juga chat-chat lagi, sampai sekarang baikan lagi. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk prank teks kali ini. Mungkin di lain kesempatan saya akan membuat prank teks dengan lagu-lagu terbaru lagi yang mungkin sekiranya dia belum tahu, dan siapakah itu nanti kita saksikan saja nanti kejailan saya berikut ya. Oke, terima kasih. See you next time. See you again. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
la.